Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 13 yang bertugas sebagai presentasi akan mempresentasikan materi balaghah yang berjudul Muhsinat Al-Lafziyah. Selanjutnya. Muhsinat Lafziyah pada hari ini ada 3 bagiannya, jinas, izdiwaj, sama tasif. Yang pertama adalah jinas. Sebelumnya Muhsinat Al-Lafziyah itu untuk memperindah lafaz. Terdapat beberapa bentuk. Tadi jinas, ada izdiwaj, sama tasif. Yang pertama ini jinas. Jinas adalah kemiripan pengungkapan dua lafaz yang berbeda dalam segi makna. Badi jinas ini terbagi menjadi dua, lafzi dan ma'nawi, yang masing-masing terbagi menjadi sebagaimana uraian berikut. Nah, yang pertama ini jinas lafzi. Jinas lafzi terbagi lagi, ada jinas tam, yaitu dua lafaz yang sejenis dan sama tentang macam, jumlah, sifat, dan susunan hurufnya. Terbagi menjadi 2 macam, yaitu mumasil dan mustaufi. Mumasil, jika kedua lafaz itu terdiri dari macam yang sama, seperti isim fi'il atau harf. Seperti ayat di bawah ini. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah. Pada ayat ini terdapat 2 kata isim yang sama bentuknya, namun berbeda pengertiannya, yaitu lafaz as-sa'at yang berarti hari kiamat dan lafaz sa'ah yang berarti waktu. Pembagian kedua dari jinas tam, mustaufi, jika keduanya terdiri dari macam yang berbeda seperti isim dan fa'il, seperti perkataan fa'innahu Yahya lada Yahya bin Abdillah. Sesungguhnya ia hidup pada Yahya bin Abdullah. Dalam perkataan ini terdapat 2 lafaz yang sama bentuknya, yaitu lafaz Yahya, namun berbeda macamnya, sekaligus pengertiannya. Yahya yang pertama adalah kata fi'il, dan kedua adalah nama orang atau kata isim. Terus pembagian kedua dari jinas lafzi, yaitu ada namanya jinas ghairut tam. Ada yang namanya jinas ghairut tam, yaitu 2 lafaz yang sejenis namun berbeda macam, jumlah, sifat, dan susunan hurufnya, meskipun hanya dengan 1 huruf, seperti beberapa contoh berikut ini. Ada yang di awal kalimat, ada yang di tengah kalimat, ada juga yang di akhir kalimat. Contohnya nih ya, yang ada di tengah kalimat, wahum yanhauna anhu wa yanauna an. Nah, ini berbeda ya, 1 hurufnya ini, yanhauna sama yanauna. Terus selanjutnya langsung ke jinas mutlak. Ini pembagian ketiga dari jinas lafzi. Jinas mutlak yaitu kesesuaian 2 huruf tentang kesesuaian 2 lafaz tentang huruf dan susunannya. Namun berbeda mushtaqnya. Jika sama mushtaqnya disebut jinas istiqaq, seperti perkataan Nabi aslim salamaha. Artinya itu maka Islamlah, Allah akan menyelamatkannya. Lafaz aslim dan salama terdiri dari huruf yang sama macam dan susunannya, namun berbeda mushtaqnya, karena aslim berasal dari fi'il madi salima, sedangkan salama adalah fi'il madi dengan wazan fa'ala musyarakat. Sedang yang berasal dari mushtaq yang sama seperti ayat la a'budu ma ta'budun. Lafaz a'budu dan ta'budun berasal dari mushtaq yang sama, yaitu abada. Selanjutnya ada jinas muzil dan jinas mutoraf, yaitu perbedaan 2 lafaz karena 2 huruf pada akhir lafaz atau pada awalnya. Selanjutnya ada jinas mudhari dan lahik, yaitu perbedaan 2 lafaz karena 2 huruf, baik berdekatan maupun berjauhan makhrajnya. Selanjutnya ada jinas muharraf dan jinas mushaf, yaitu perbedaan 2 lafaz karena harokat atau titik hurufnya. Seperti perkataan jubbatul burdi, junnatul bardi. Jubah bulu adalah pelindung rasa dingin. Ini kan jubbatul sama junnatul itu beda peletakan titiknya aja. Dan perkataan gharraka izzuka, telah menipumu kemuliaanmu.
Gharraka izzuka. Ini kan letaknya titiknya go ada titiknya, yang ain enggak ada. Terus selanjutnya ada namanya jinas murakkab, yaitu salah satu dari dua lafaz yang berbeda. Yang berbeda itu murakkab dan yang lain tidak murakkab. Di antaranya dibagi menjadi dua, ada makrun, ada mafruk. Makrun jika keduanya berbeda tulisannya seperti syair berikut ini. Idza malikun lam yakun zahibbah fada'uhu fadaulatuhu zahibah. Terus selanjutnya mafruk jika keduanya tidak berbeda tulisannya seperti kata-kata tadzibiha dan tahdzibiha. Jinas yang terakhir dari jinas lafzi itu jinas kolab, yaitu lafaz yang berbeda tertib hurufnya baik seluruhnya seperti rabbuka fakabbir atau sebagiannya seperti Allahumma stur aurati wa min rawati. Terus pembagian kedua jinas ada jinas ma'nawi. Yang pertama tadi lafzi, yang kedua ini ma'nawi. Yang jinas ma'nawi yang pertama itu ada idmar, yaitu menyebutkan satu lafaz namun dipahami lafaz lain yang tidak dimaksudkan makna aslinya. Seperti kata-kata pada syair berikut ini, muna'imul jismi tuhkil ma'a riqqatuhu wa qalbuhu qaswatun yuhki aba ausin. Aus adalah penyair Arab terkemuka, ayahnya bernama Hajar. Ketika diucapkan Abu Aus sebagaimana pada syair di atas, maka maksudnya adalah Hajar. Namun dimaksudkan yang lain yaitu Hajar yang berarti batu. Hal seperti ini diketahui berdasarkan susunan kalimatnya. Selanjutnya dari pembagian maknawi itu isyarah, yaitu menyebutkan salah satu dari dua lafaz yang sejenis secara isyarat. Seperti perkataan farral asadu min ismihi. Asad telah kembali dari namanya. Domir pada lafaz ismi kembali pada lafaz asad. Sehingga mestinya terdapat dua lafaz sejenis yang harus disebutkan. Namun disebutkan secara isyarat domir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Epi. Silakan Mbak Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya izdiwaj. Izdiwaj yaitu sejenis dua lafaz yang saling bersandingan, artinya datangnya secara berurutan. Ciri dari izdiwaj ini memiliki keserupaan baik dalam panjang pendeknya, susunannya maupun sajaknya, seperti contoh manjada wajada dan man lajja walija. Kata yang serupa dalam pelafalannya adalah manjada wajada. Yang pertama berarti barang siapa bersungguh-sungguh, dan yang kedua berarti mendapatkan. Kedua lafaz ini serupa dalam pelafalan dan datang secara bersamaan atau berurutan. Termasuk dalam izdiwaj ini, dua lafaz yang memiliki bentuk yang sama dan makna yang saling menyatu, seperti contoh syair, abna nuhunna wa ma labisna minal harir ma'an harir, aroda nuhunna wa ma masisna minal abir ma'an abir. Dalam syair dari Ar-Rumi tersebut, walaupun keduanya berbeda lafaz dan makna, tetapi memiliki makna yang saling menyatu. Pakaian terbuat dari kain sutra disamakan dengan semerbak bau parfum. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri Amalia. Oke, penjelasan selanjutnya ya ini tentang tashif. Tashif yaitu serupa dalam tulisan di antara dua kata atau lebih. Di mana ketika berpindah atau berubah tanda titik bisa merubah pada makna kedua atau lainnya. Dengan kata lain, kedua lafaz sama hurufnya, namun berbeda tata letak titiknya. Contohnya seperti takholli, tahalli, tajalli. Tahalli, tajalli itu kan sama tuh bentuknya. Cuma bedanya kalau takholli titiknya di bawah, tahalli tidak ada titiknya, tajalli titiknya di atas. Dalam contoh tersebut memiliki pola kata yang sama, namun berbeda dalam tata letak titiknya, sehingga berbeda ketiganya. Adapun dalam contoh Al-Quran, seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-Kahfi ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna innahum yuhsinuna sun'a.
yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, ada dua lafaz nih, yahsabuna dengan yahsinuna. Kedua-duanya memiliki kesamaan dalam hurufnya. Yang membedakan tata letak titik, di mana yang pertama titiknya itu di bawah. Pertama titik di bawah dan yang kedua titik di atas. Yahsabuna. Yang keduanya yahsinuna. Yang pertama bermakna mereka mengira dan yang kedua bermakna mereka berbuat dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada yang mau didiskusikan dari teman-teman?
Silakan Harfani mau nanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ines, ini aku mau nanya soal jinas yang jinas mudzil dan jinas mutorof. Itu maksudnya dua jinas atau emang maksudnya jinas mudzil sama mutorof itu sama? Atau gimana Ines? Makasih. Baik. Ya, terima kasih. Baik Harfani, saya akan mencoba menjawab ya. Jadi jinas muzil dan mutorof itu sama, karena di dalam bukunya itu juga tertulisnya jinas muzil dan mutorof, yaitu perbedaan, kayak bahasa lainnya gitu doang. Terus yang jinas mudhari dan lahik juga. Terus untuk kedua yang jinas muzil mutorof sama mudhari dan lahik, saya belum menemukan contohnya. Baik, terima kasih Ines. Berarti itu sama aja ya maksudnya? Ya, baik. Nama lainnya aja gitu ya? Ya. Oke, terima kasih. Iya, Harfani. Baik, teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan? Apabila tidak ada, akan saya kembalikan ke Bapak ya. Baik, saya serahkan selanjutnya kepada Pak Ulin. Assalamualaikum Bapak. Baik, kita tunggu Bapaknya ya. Sudah ya? Halo? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada para pemakalah. Hari ini kita belajar apa? Muhassinat lafziyah, Pak. Muhassinat lafziyah. Muhassinat, oke. Muhassinat adalah lafziyah ya. Baik, pertama tentang jinas ya. Muhassinat lafziyah. Setelah kita belajar beberapa jenis muhassinat maknawiyah beberapa minggu yang lalu, kita lanjutkan hari ini al-muhassinat al-lafziyah. Yang pertama di antara bentuk al-muhassinat al-lafziyah adalah al-jinas. Al-jinas itu kalau bahasa kita gampangannya sejenis ya. Satu jenis. Nah, kalau dalam definisi para ahli ilmu balaghah, yang dimaksud dengan jinas itu gaya bahasa atau uslub yang menggunakan ulangan kata yang sama atau hampir sama ya. Bisa sama persis atau mirip ya. Hampir sama itu maksudnya mirip, namun maknanya beda. Nah ini lafadznya saja, karena kita ini lagi concern muhassinat lafziyah ya, bukan maknawiyah. Jadi maknanya berbeda tapi lafadznya ya, binyahnya, binahnya itu sama ya. Struktur lafadznya ini sama atau hampir sama. Nah secara umum jinas itu dibagi dua gitu. Walaupun nanti di masing-masing dua pembagian ini nanti ada anak-anaknya lagi, tetapi gampangannya bisa dibagi dua. Yang pertama itu ada yang disebut dengan jinas tam. Tam itu sempurna. Ya, tam itu namanya sempurna. Kalau sempurna berarti semua struktur lafadznya sama persis, ya. Semua hurufnya sama, bentuknya sama, jumlah hurufnya sama, urutannya sama persis pokoknya. Ya itu namanya tam, jinas yang tam. Ya tapi maknanya beda gitu ya. Tetap maknanya beda walaupun dari sisi lafadz semua unsur lafadznya sama persis. Biasanya contoh yang populer dalam buku-buku balaghah itu dalam surat Ar-Rum 55 ya. Mungkin tadi juga sudah disampaikan pemakalah. Kata as-sa'ah di situ. Sa'ah, kata as-sa'ah dengan sa'ah itu kan sama ya. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'atin. Nah, ini sama persis nih, ini jinas tam ya. Jadi as-sa'ah yang pertama itu dimaknai dengan makna qiyamah. Tapi kalau sa'ah yang kedua itu dimaknai waktu sekilas atau sesaat, lahdzah. Nah, dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari binyatul kalimah atau dilihat dari susunan lafadznya, ya ini kan Anda lihat hurufnya sama ya. Sin alif ain ta, sin alif ain ta marbuthah ya. Bentuk tasrifannya juga sama, sa'ah, sa'ah. Jumlahnya juga sama, urutan hurufnya juga sama. Jadi ini makanya disebut dengan jinas tam ya. Kata yang diulangi sama persis ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada jinas yang ghairu tam. Namanya ghairu tam berarti tidak sempurna, tidak sama persis, tapi mirip. Nah, itu dibagi-bagi banyak juga ya pembagiannya.
Tadi mungkin sudah disampaikan. Nah, di antara contoh dalam Al-Quran, ya, misalnya dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrum minal amni. Ya, jadi ada amrun dengan al-aman. Nah, ini para ulama balaghah biasanya menjadikan kata amrun dengan aman itu sebagai bagian dari jinas, ya, uslubul jinas. Tetapi ghairu tam. Ya, dua-duanya berbentuk masdar, ya. Dua-duanya berbentuk masdar. Amrun, amnun. Nah, dua-duanya berbentuk masdar. Tapi kalau diteliti, ya, tidak sama semua kan itu. Terutama akhir hurufnya. Ya. Amrun. Satunya amnun. Nah, berarti yang satu ro, satu nun. Berarti ini tidak sempurna. Persamaannya tidak sempurna. Karena itu disebut ghairu tam. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, humazah, lumazah. Kalau tadi yang berbeda itu huruf akhirnya, kalau ini huruf awalnya. Hu dengan lu. Nah, tapi selebihnya mazah, mazah semua ya. Humazah, lumazah. Nah, ini namanya jinas. Tidak mudah ya membuat struktur kalimat yang seperti ini. Nah, makanya Al-Quran itu mu'jiz, ya. Melemahkan orang yang menantangnya. Jadi tidak bisa niru. Dari sisi pilihan kata aja kerennya begini, ya kan? Wahum yanhauna anhu wa yan'auna an. Ya, ini juga sama, ini fi'il kalau, ya. Kalau tadi sama-sama isim jamid. Humazah, lumazah itu jamid. Ya, walaupun ada yang mengatakan ini bentuk mubalaghah gitu ya. Tapi yang umum para ahli lughah menyebut humazah, lumazah ini sama-sama isim jamid. Beda di awal hurufnya saja. Satu pakai ha, satu pakai lam, makanya ghairu tam. Nah, kalau yang Al-An'am itu satu yanhauna, yang satunya lagi yan'auna. Ini dua-duanya pakai fi'il mudhari', ya kan? Dua-duanya fi'il mudhari'. Jinas ini, ya. Satu jenis tasrif, ya. Hanya saja beda satu huruf di tengah, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Yanhauna, satunya yan'auna. Ha sama a. Nah, persis. Nah, itu namanya jinas ghairu tam karena struktur hurufnya ada yang berbeda walaupun tidak semua beda, ya, hanya satu tadi. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ada kata lasyahid sama lasyadid. Nah, kalau ini sifat musyabbahah, ya, dua-duanya. Syahid, syadid. Dua-duanya sifat, isim sifat musyabbahah. Bedanya apa? Bedanya satu pakai huruf H di tengah, satunya pakai dal. Syadid, ya kan? Syahid, sama kan itu. Makanya disebut jinas ghairu tam. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, ini juga isim fa'il, ya kan? Nadhirah. Satu lagi nadhirah. Pakai dhad sama pakai dhad. Nah, tapi sorofnya sama, wazannya sama. Fa'ilatun, fa'ilatun, nadhiratun, nadhiratun. Tapi hurufnya beda satu, ya. Ain fiilnya beda. Karena itu jinasnya jinas ghairu tam. Ada juga jinas istiqaq, ya, tadi sudah disebut itu, ya. Misalnya
Qauluhu ta'ala la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Adha'afan sama mudha'afah. Ini istiqaq. Istiqaq itu berasal usul dari kata yang sama. Nah, hanya saja dalam konteks ayat ini wazannya tidak sama persis, tapi asal usulnya sama. Adha'afan itu jamak ya. Adha'afan itu jamak taksir. Mudha'afatan. Mudha'afatan itu isim maf'ul. Adha'afan mudha'afah. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Takfurun sama kafaru itu satu akar kata, istiqaqnya sama. Istiqaq itu hal-hal yang mempelajari asal usul kata ya. Takfurun bentuknya fi'il mudhari', kafaru fi'il madhi. Ini jinas istiqaq. Jinasul istiqaq. Karena berasal dari kata yang sama. Walaupun wazannya beda ya. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Amanu yang pertama itu fi'il madhi. Kalau yang aminu, memnya di kasroh, itu menjadi fi'il amar. Tapi istiqaqnya sama, asal usulnya sama dari kata yang sama. Tapi pembentukannya beda wazan gitu saja. Makanya dikategorikan jinas istiqaq. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ada wajjahtu, ada wajhiya. Nah, wajjahtu itu berbentuk apa? Fi'il madhi ya. Wajjaha, yuwajjih, yuwajjihu. Nah, wajjahtu, saya telah menghadapkan, kan gitu ya. Wajahku. Wajhi, wajhun itu isim ya. Wajhun itu isim. Satunya fi'il madhi, satunya isim. Tapi asal usulnya dari kata-kata yang sama ya, wajiha ya. La yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Ini juga sama-sama fi'il mudhari'. Asal usulnya juga sama. Istiqaqnya sama. Hanya saja yang satu ikut wazan maklum, yakhluqun ya. Fi'il maklum. Wa hum yukhlaqun menjadi tidak maklum tapi majhul. Warham wa anta khairur rahimin. Ya, ada irham sama rahimin. Asal usul istiqaqnya sama, tapi beda. Yang satu irham fi'il amr, lalu ar-rahimin isim fa'il. Nah, isim fa'il. Alaihi yatawakkalil mutawakkilun. Nah, itu juga ya. Yatawakkalu itu fi'il mudhari'. Al-mutawakkilun itu isim fa'il. Nah, ini kalau kita rasakan ya, karena balaghah itu kan ilmu rasa ya sebenarnya. Nah, belajar teori sih tidak cukup hanya bisa mengerti teorinya. Nah, kalau sudah ngerti ilmunya biasanya rasanya beda. Nah, ketika membaca redaksi-redaksi seperti ini. Oh, ini jinas. Jinasnya ini tam ya, karena strukturnya sama persis, hurufnya sama persis, jumlahnya sama persis. Oh, ini ghairu tam ya, karena ada perbedaan satu huruf ya, perbedaan di awal huruf dan seterusnya. Oh, ini istiqaq, jinas istiqaq karena apa? Sama asal usul katanya. Ya tawakkal, al mutawakkilun ya, irham,
rahimin, itu asal usul istiqaqnya sama. Nah, ini terkait dengan apa tadi? Jinas. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Izdiwaj ya. Izdiwaj, nah, namanya izdiwaj itu dari kata izdawaja. Nah, asal usulnya dari kata zauj, pasangan. Nah, pasangan itu ya gandengan gitu ya, jejeran, ya, bersandingan, itu namanya izdiwaj. Ya, berurutan. Nah, kalau izdiwaj itu di antara alamatnya atau tanda-tandanya, ciri-cirinya itu, lafadznya itu biasanya mirip, panjang pendeknya, strukturnya, sajaknya. Tadi di makalah saya lihat dicontohkan misalnya man jadda wajada, man lajja walija. Nah, itu mirip kan ya, ada keserupaan. Jadda wajada, terus lajja walija. Nah, itu ada izdiwaj di situ. Ada apa? Unsur keserupaannya, ada unsur kemiripannya, ya, walaupun tidak sama persis ya. Di antara contoh yang ada di dalam buku-buku balaghah mengenai izdiwaj ya. Misalnya tadi qauluhu ta'ala faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Nah, itu ada unsur izdiwaj. Karena apa? Karena di situ ada tajanusul lafzaini al-mutajawiraini. Kemiripan dua lafaz yang saling berdampingan kan. Pertama i'tada, kedua i'tadu, lalu bimithli ma'tada, i'tada lagi. Nah, kita berdampingan dalam satu rentetan ayat ya. I'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. I'tada, i'tadu, i'tada. Makanya disebut izdiwaj ya. Tajanusul lafzaini al-mutajawiraini. Ada dua lafaz mirip ya, dan dia bersandingan. Oke, itu contoh daripada tadi al-izdiwaj. Kemudian tashif. Tashif dari kata sahhafa, yusahhifu, tashif. Nah, tashif. At-tashabu fil khatti baina kalimataini fa aktsara. Bihaits law uzila aw ghayyira nuqtatu kalimatin kanat ainat tsaniyah. Nah, itu terjemahan dalam ilmu balaghahnya ya.
at-tasyabuh fil khatti. Jadi penyerupaan dalam tulisan khat dalam rosemnya ada 2 kalimat atau lebih gitu ya. Sama persis tulisannya khatnya. Nah, jika dihilangkan nuktohnya, titiknya itu dihilangkan, ya, atau misalnya dirubah itu ya, misalnya yang satu dipindah ke yang lain gitu ya, ya maka kanat ainat tsaniyah, maka akan sama persis dengan yang kedua. Kalau kalimat pertama itu titiknya dirubah gitu ya, maka dia akan menjadi sama dengan kata yang kedua. Nah, itu tashif ya. Contohnya misalnya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini mahal syahidnya di kata yahsabun sama yuhsinun. Ini hot itu rosem ya. Anda sudah belajar rosem kan? Itu kan sama itu. Ya, ha, sin, ba, wawu, nun. Ya, ha, sin, nun, wawu, nun. Nah, maksudnya kalau nuktohnya, titiknya ini dirubah atau dibalik, maka akan menjadi sama persis. Yahsabun sama yuhsinun. Gitu. Itu akan bisa berganti. Bisa jadi yang pertama wahum yuhsinun annahum yahsabuna sun'a. Bisa begitu. Itu namanya tashif. Jadi salah memberi nuktoh. Kalau dalam ilmu filologi itu ada muhakkik itu kadang-kadang salah memberikan verifikasi kata atau lafaz. Makanya kalau Anda ingat dalam ilmu qiraat itu ada kan yang seperti itu ya, beberapa lafaz di dalam Al-Qur'an yang bisa dibaca beberapa versi. Ya, karena apa? Karena zaman dulu itu tidak ada nuktohnya. Rosem Usmani itu tidak ada titiknya, sehingga kadang-kadang bisa dibaca beberapa versi bacaan. Nah, kalau yang terkait dengan tashif itu hanya pada nuktoh, bukan pada huruf. Walaupun sebagian mengembangkannya kepada huruf juga ya. Wa yahda'un, wa yukhadi'un. Nah, itu berarti tashif yang dikembangkan pada aspek huruf. Yang satu pakai alif, yang satu tidak pakai alif. Kalau yang nuktoh ya itu seperti apa itu dalam qiraat itu? Dalam ilmu qiraat, siapa yang ingat perbedaan bacaan tapi karena nuktoh saja? Saya lupa ya. Oke, itu tashif ya. Nah, apakah terjadi di dalam Al-Qur'an atau ada di dalam Al-Qur'an? Ya ada juga sih. Ya, contohnya seperti yang tadi saya sebut ya. Yahsabuna yuhsinuna. Itu kalau nggak belajar
talaki itu bisa bolak-balik bacanya itu. Bisa yang pertama dibaca yuhsinun, yang kedua dibaca yahsibun. Kan bisa saja wong tidak ada nunnya. Nah, itu tashif. Nah, tapi dalam konteks ilmu balaghah tidak membahas pada aspek tashif dalam ilmu filologi ya. Tapi ini hanya pada aspek kemiripan rosem ya dan perbedaan titik. Ya, hanya pada sampai di situ untuk menunjukkan bahwa di dalam struktur lafadz Al-Quran itu memang begitu detail, begitu teliti, dan harus hati-hati karena kalau tidak maka akan salah melafalkan, dan kalau salah melafalkan bisa jadi fatal maknanya, kan begitu ya. Yahsabun atau yahsabun maknanya mengira. Kalau dibaca yuhsinun itu kan dari kata ahsana yuhsinu, berbuat baik, beda banget itu. Nah, kalau sampai terbalik bacanya, itu maknanya bisa rusak nih ayat. Nah, ini namanya tashif. Berarti Quran ini memang harus teliti ya. Para pengumpul dan penulis Al-Quran itu luar biasa zaman dulu berarti. Harus sangat hati-hati. Ya, termasuk peran dari para pemberi nuqtah ya, baik nuqtatul i'rab maupun nuqtatul i'jam. Abul Aswad, kemudian Nasr bin Asim, dan tokoh-tokoh lainnya itu sangat berkontribusi besar di dalam menjaga bacaan Al-Quran Al-Karim. Seandainya saya tidak membayangkan ya, seandainya mereka tidak berijtihad untuk memberikan nuqtah-nuqtah, baik yang i'jam maupun yang i'rab, itu bisa salah kaprah orang membacanya. Nah, kasusnya apa itu? Innallaha bari'un minal musyrikina. Ada yang membaca wa rasulahu gitu ya. Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulahu. Ini kan innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi. Ada yang membaca begitu. Minal musyrikina wa rasulihi. Nah, sehingga Abul Aswad diperintah oleh Sayyidina Ali untuk apa? Memberikan nuqtah. Biar tidak salah membaca ya. Kalau dibaca kasroh itu kan berarti Allah bariun, berlepas diri ya, pokoknya tidak memperhatikan lah. Minal musyrikina, dari orang-orang musyrik. Kalau dibaca wa rasulihi, dan dari rasulnya, itu kan salah makna jauh sekali ya. Ini tashif ya dalam harokat. Nah, kalau tashif dalam nuqtah, nah itu juga bahaya. Kadang ada yang bisa merubah makna. Saya kira begitu beberapa catatan tambahan mengenai apa tadi, mengenai jinas, kemudian yang kedua izdiwaj, dan yang ketiga adalah tashif. Oke. Apa ada yang mau bertanya lagi atau dianggap cukup?
Bapak, mohon maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Bapak, nama saya Kasma Fitriani, izin bertanya. Bapak, untuk perbedaan antara gulam dan walad itu seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak. Kalau gulam ya dalam fikih lughah itu ayah ngajar dulu ya. Ya, apa tadi? Walad ya? Iya, gulam dan walad. Iya, gulam dan walad. Ada gulam itu anak kecil secara umum, baik yang menjadi anaknya kandung maupun tidak kandung, itu bisa disebut dengan gulam. Nah, sementara walad itu dalam beberapa penjelasan ahli lughah disebutkan walad itu anak yang punya garis keturunan darah, apa nasab ya, disebut walad. Ada juga yang mengatakan sebaliknya. Tapi yang umum gulam itu makna atau lafadz yang digunakan untuk menyebut anak kecil secara umum. Karena itu Rasul ya misalnya pernah menegur siapa Anas bin Malik itu ya dalam riwayat yang masyhur sekali. Beliau mengatakan ya gulam ketika Anas bin Malik itu makan bersama orang banyak, duduk di samping Rasul, lalu tangannya ngerogoh ke tempat yang agak jauh. Ya. Agak jauh itu misalnya duduk di sebelah sini, makanannya sebelah sono. Lalu dia ngambil ya tangan ke sana. Lalu dibisiki oleh Rasul, ya gulam, panggilannya, ya gulam. Diajari. Pertama sambillah, baca bismillah kalau makan ya, gitu ya. Wakul biyaminik, lalu makan sambil pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan apa yang ada dekatmu, jangan jauh-jauh. Ini ngajarin sopan santun. Tapi bacanya adalah sapaannya Pak Rasul, ya gulam. Nah, gitu. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu ya gulam itu mirip kayak cung gitu ya, kalau laki-laki. Nggak tahu kalau dalam Anda orang mana? Kalau Sunda apa? Riau apa ya biasanya orang Riau. D ya atau D itu ya. Ya gulam itu kayak ya D gitu ya. D tapi yang anak kecil ya, bukan dewasa. Kalau Anda kan udah dewasa. Beda maknanya ya. Ya gulam. Nah, kalau walad itu penggunaannya biasanya pada anak ya yang punya keturunan secara nasab, ya, turunan darah. Dan tidak harus umur kecil, ya, walad itu. Yang penting anak dia umurnya katakanlah udah balik gitu. Kadang disebut walad juga. Nah, kan Rasul itu kan disebut min waladi Adnan gitu ya. Dari keturunannya Adnan. Padahal beliau sudah sepuh min waladi Adnan. Jadi apa ya? Lebih kepada unsur genealogi ya. Anak keturunan. Nah gitu ya. Jadi tidak harus anak kecil. Anda juga udah dewasa kan? Maka disebut si fulanah ini anaknya ini. Nah, gitu. Itu bahasa Arabnya walad. Ya, walad. Jadi bedanya di situ. Baik, Bapak. Bapak, kan kalau dalam Al-Quran itu kan Nabi Zakaria kan menggunakan ini ya Pak ya, gulam ya ketika mendapat kabar. Maaf Pak. Ketika
Jadi kan Nabi Zakaria itu kan ketika mendapatkan kabar kalau beliau mau punya anak kan menggunakan kata gulam ya Pak ya. Qala rabbi anna yakunu li gulamu. Sedangkan Bunda Maryam kan ketika mendapat anak kan menggunakan kata walad ya Pak. Qalat rabbi anna yakunu li waladu. Di situ perbedaannya itu apa Pak? Kalau saya ngeliat arti kan sama-sama anak ya Pak. Berarti sama kayak yang Bapak jelasin tadi ya Pak. Ya enggak lah. Kalau itu beda lagi, ya, versi yang lain. Bedanya itu. Kalau gulam yang dimaksud di dalam ceritanya Nabi siapa tadi Yahya ya. Zakaria Bapak. Itu anak sapaan apa ya? Ya kesayangan lah ya. Panggilan kesayangan. Anaknya belum lahir ya. Belum lahir ya. Lalu qala rabbi anni yakunu li gulam. Anna yakunu aman tadi. Qala rabbi anna yakunu. Anna apa tadi ayatnya? Qala rabbi anna yakunu li gulamu. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Itu ya. Iya, Pak. Kalau dalam konteks itu ya, Zakaria itu anna yakunu li gulam. Jadi Zakaria itu kan pengen punya keturunan untuk meneruskan risalahnya ya, visi dan tugas-tugasnya sebagai seorang utusan Allah gitu. Jadi permintaannya itu jelas, ya, jelas artinya ya minta anak laki-laki gitu. Nah, maka ketika didatangi oleh Jibril, ente mau punya anak ya sesuai permintaanmu, yaitu laki-laki yang meneruskan tugas risalahmu. Ya, maka kemudian dia tanya-tanya, anna yakunu li gulam. Nah, jadi gulam itu maknanya juga ya memang anak laki-laki gitu. Jadi jenis kelaminnya ada sebagian mengatakan sudah diketahui atau paling tidak sudah diinginkan. Kalau ya itu penjelasan sebagian ulama ya. Jadi Zakaria sudah menginginkan sekali dalam doa-doanya, panjang sampai tua kan beliau. Pengen punya anak cowok agar dia bisa menjadi penerusnya. Lalu di umur-umurnya yang sudah sepuh ada kabar gembira melalui malaikat Jibril bahwa Allah akan menganugerahkan anak laki-laki sesuai yang dia minta. Nah, makanya dia di situ disebut gulam, ya, redaksi yang dipakai. Tapi kalau yang Maryam tadi itu, qalat rabbi anna yakunu li waladun, pakainya kok waladun itu. Sebagian mengatakan karena Maryam sebenarnya tidak minta itu, tidak berharap punya anak. Jangankan berharap punya anak, suami belum punya, kan beliau seorang sufi ya. Ibadah saja itu di mihrabnya itu. Nah, jadi tidak terbersit punya keturunan. Tiba-tiba ada kabar dari malaikat Jibril. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Gimana Jibril? Aku mau punya anak, punya walad. Aku ini belum nikah gitu ya. Sehingga dia pakai redaksinya adalah walad untuk menunjukkan apa? Belum diketahui jenis kelaminnya. Sekolah ya, kita.
tes. Oke. Salam dong. Assalamualaikum. Ya. Salam. Oke, saya lanjutkan ya gitu ya. Jadi siapa namanya Siti Maryam tidak menginginkan jauh-jauh hari seorang keturunan, boro-boro menginginkan dan dispesifikkan jenis kelaminnya. Tidak ya. Nikah saja belum. Maka ketika ada kabar seperti itu, karena dia tidak tahu mengenai bagaimana jenis kelamin anaknya nanti, bahkan tidak menginginkan, maka redaksi atau diksi yang dipakai adalah waladun. Dan banyak kan di mana di Al-Quran banyak ya. Itu sebagian ulama menjawab begitu dalam konteks ayat yang tadi ya. Kalau dalam ayat yang lain juga ya beda nanti mungkin penjelasannya. Nah, ada Al-Kahfi itu ya pakai gulam ya, ceritanya di Al-Kahfi. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman, ya kan? Gulaman tidak waladan. Gulaman. Untuk menunjukkan apa? Anak laki-laki. Faqatalahu, gulaman faqatalahu. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghani al-kibar. Nah, ya. Amal jidaru fakana li ghulamaini, li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basyarun. Nah, tapi di dalam surat Maryam yang lain ya. Itu ghulamun juga makanya. Jadi ada dua ya. Kalau yang tadi kan di ayat apa itu? Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basyarun. Kalau di Maryam itu bukan waladun dia. Qalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basyarun. Persis sama tapi beda diksi. Nah, di sini ada sebagian mufassir mengatakan pada saat redaksi di dalam Maryam 20 itu Maryam sudah mengetahui dari jenis kelamin anak yang akan lahir. Itu seorang laki-laki. Qalat anna yakunu li ghulamun. Benar. Jibril, apa benar? Aku akan punya anak laki-laki. Nah, karena itu disebut ghulam. Tapi ketika pertama kali dalam apa tadi? Dalam ayat yang Anda sebut tadi itu, dia karena belum mengerti jenis kelaminnya laki apa perempuan, bahkan tidak pernah membayangkan, nah maka redaksi yang digunakan waladun. Qalat rabbi anna yakunu li waladun. Ya itu kira-kira beberapa penjelasan para ulama ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Bapak. Baik. Ada lagi? Cukup? Sepertinya cukup, Bapak. Baik, kita tersisa berapa pertemuan ya? Masih ada satu pemakalah lagi sih, Pak. Kelompok 14.
Oh, terakhir ya, berarti habis itu kita ujian. Iya, Bapak. Ujiannya nunggu akhir apa langsung aja? Langsung aja lah, biar nggak banyak-banyak ya. Makalahnya nanti diperbaiki dulu untuk apa namanya UTS-nya ya, untuk nilai UTS. Jadi nanti diperbaiki, digabung dengan semuanya jadi satu gitu, di layout yang bagus. Terus slide-nya juga begitu, dikumpulkan, ada yang jadi PJ begitu. Nanti sudah kumpul jadi satu file, baru di email. Jadi tidak satu-satu email ke saya, nanti penuh itu, hilang khawatirnya ya. Jadi dipulkan dulu di satu orang slide-nya gitu. Terus makalahnya digabung jadi satu. Lalu dikirim, baru setelah kumpul semuanya baru dikirim ke saya. Nah, nanti ujiannya ya setelah kita pertemuan terakhir, ujian UAS-nya. Nanti saya jelaskan bagaimana untuk UAS. Saya kira begitu ya pertemuan hari ini. Ketemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Banyak Bapak. Ya, saya izin dulu ya. Baik, Pak.